Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini bertemu lagi bersama saya, Bu Indah, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan belajar pelajaran 5 kelas 6 yang akan membahas tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejujuran dan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun, yaitu 5 tahun sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul, bangsa Quraisy gotong royong merenovasi bangunan Ka'bah karena tembok-temboknya sudah mulai retak. Karena Ka'bah tetap seperti itu sebagaimana pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika pembagian tugas untuk merenovasi Ka'bah ini sudah dirampungkan di antara suku-suku, segera mereka pun mulai menggarapnya di setiap sisi Ka'bah. Ketika sampai pada bangunan yang diletakkan di atasnya Hajar Aswad, terjadi perselisihan di antara suku bangsa Quraisy. Masing-masing ingin mendapatkan kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad ini ke tempatnya yang semula. Hampir saja terjadi saling membunuh di antara mereka sampai datang Abu Umayyah bin Al-Mughirah Al-Makhzumi. Dia pun memberikan usulan bahwa yang akan menghukumi kasus ini adalah orang pertama yang masuk dari pintu Masjidil Haram. Mereka pun setuju dengan usulan tersebut dan menunggu sosok pertama yang akan masuk. Ternyata sosok tersebut adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka melihat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berteriak seraya berkata, "Ini orang yang amanah. Ini adalah Muhammad. Kami meridhoinya." Mereka pun menceritakan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kasusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bawakan kepadaku sehelai kain." Lalu mereka pun membawakannya dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan Hajar Aswad di tengah kain itu dan berkata, "Hendaknya setiap suku memegang setiap ujung kain ini, lalu angkatlah bersama-sama." Mereka pun melakukannya ketika sampai di tempat Hajar Aswad. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dengan tangannya yang mulia lalu meletakkan batu tersebut di tempatnya. Selanjutnya, kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Selain memiliki sifat jujur dalam berdagang dan bergaul, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Pada zaman jahiliyah, penduduk Mekah tidak menghargai anak perempuan. Namun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam justru menggendong putrinya Fatimah yang masih balita sambil tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Begitu pula setelah Fatimah dewasa dan dikaruniai anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyayangi cucunya yang bernama Hasan dan Husain, sebagaimana dikisahkan dalam hadis beliau yang artinya berikut ini. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sedangkan di dekat beliau ada Aqra bin Habis. Aqra berkata, "Aku mempunyai 10 anak, tetapi aku tidak pernah mencium seorang pun di antara mereka." Mendengar hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang Aqra lalu bersabda, "Barang siapa tidak mau berbelas kasih, maka ia tidak akan mendapatkan belas kasih." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
Selain hadis di atas, hadis Rasulullah SAW mengajarkan pula untuk hormat kepada orang tua, seperti dalam hadis yang artinya berikut ini. Aku, yaitu Ibnu Mas'ud, pernah bertanya kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi SAW bersabda, mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Nabi SAW menjawab, berbaktilah kepada orang tua. Aku kembali bertanya, lalu apa lagi? Nabi SAW menjawab, jihad fisabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW tidak pernah menyakiti hati orang lain. Hal itu dapat dibuktikan dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, tentang kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Kepedulian Rasulullah SAW bukan hanya pada ibadah seperti sholat, tetapi beliau pun peduli terhadap lingkungan hidup. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air ketika berwudu. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan agar kita tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta. Anak-anak, tahukah kalian Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin atau sebagai pembawa kasih sayang bagi alam semesta ini? Tentunya kalian ingin tahu lebih jauh apa tujuan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Tujuan Nabi Muhammad SAW adalah untuk mengubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang sejahtera berdasarkan agama tauhid, yaitu agama yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. Misi kedamaian dan kesejahteraan hidup tersebut bukan hanya bagi bangsa Arab ketika itu, tetapi juga bagi seluruh alam sampai sekarang dan akhir zaman. Nabi Muhammad SAW selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah yang Maha Esa, beliau juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Salah satu sifat terpuji yang dapat kita cermati ketika beliau dan pengikutnya hijrah ke kota Madinah adalah beliau mampu menanamkan sikap persaudaraan antara pendatang, yaitu kaum muhajirin dengan kaum ansor, sehingga mereka saling menolong untuk menciptakan daerah yang tertib dan aman. Di samping itu, masyarakat berperilaku sopan santun sesuai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menjunjung tinggi ajaran beliau. Misalnya, kita menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Kita berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan masyarakat sekitar. Juga kita menjaga lingkungan kita agar selalu bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh sebab itu, kita tidak membuang sampah di kali atau selokan, karena selokan yang penuh sampah akan dangkal. Saluran air tidak lancar, sehingga di musim hujan daerah tersebut menjadi banjir. Kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar untuk kebaikan diri dan orang lain. Kita harus selalu berperilaku sesuai ajaran Rasulullah SAW. Maka, bagaimana sikap kita? Sikap dan kebiasaan kita, insya Allah
aku dapat berperilaku jujur, peduli, dan bertanggung jawab terhadap diriku, keluargaku, teman-temanku, dan lingkungan hidup. Ya, itu dia tadi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.